Sementara itu, terlihat seorang tuan muda bernama Murongfu bersama 3 dayang-dayangnya sedang memantau kelompok Kaipang dari kejauhan. Murongfu lalu menyuruh salah satu dayang-dayangnya bernama Azu untuk pergi ke kuil Shaolin. Keesokan harinya, Kyo mendatangi rumah orang tua angkatnya. Saat masuk ke rumah, Kyo terkejut melihat kedua orang tuanya yang sekarat. Rupanya, Kyo hendak mencari tahu tentang jati dirinya, namun orang tuanya telah meninggal. Lalu, 2 orang biksu datang dan langsung menuduh Kyo membunuh orang tua angkatnya dan menganggapnya sebagai orang hitam yang jahat dan keji. Ternyata, kabar tentang Kyo pembunuh Madayuan juga mulai tersebar. Malam harinya, di kuil Shaolin, nampak 3 orang biksu sedang bertanya kepada biksu lainnya bernama Guru Xuanku tentang siapa yang melukainya. Namun Guru Xuanku tak mau memberitahunya, justru malah menyuruh 3 biksu itu pergi. Tak lama dari itu, Kyo pun datang dan menghadap Guru Xuanku dan menanyakan apakah ia orang bangsa Song atau bangsa Hitan. Guru Xuanku hanya terdiam dan tak menjawabnya. Ternyata ia telah meninggal. Murid-murid Shaolin yang mengetahui itu lalu kemudian mencari keberadaan Kyo. Namun saat Kyo hendak kabur, ia melihat seseorang yang hendak mencuri kitab di kuil itu. Lalu Kyo pun menangkapnya. Bersamaan dengan itu, para murid-murid di Shaolin menemukan keberadaan mereka. Terlihat pencuri itu memiliki wajah yang sama dengan salah satu murid di Shaolin, Guru Xuanan. Lalu menuduh Kyo sebagai pembunuh Guru Xuanku dan juga pencuri kitab itu. Kemudian menyerangnya menggunakan jurus tapak besi. Namun Kyo dapat menangkisnya, tetapi tidak dengan si pencuri yang justru terlempar dan terluka parah. Diketahui pencuri itu ialah Azu yang menyamar. Lalu Kyo membawanya pergi dari tempat itu. Kyo kemudian menyalurkan energinya ke dalam tubuh Azu untuk membuatnya tetap bertahan hidup akibat efek jurus tapak besi Guru Xuanan. Kyo juga membawakannya pakaian ganti, juga sedikit roti untuk dimakan, serta akan mencarikan obat untuk luka dalam Azu. Keesokan harinya, di dalam perjalanan mencari obat, luka dalam Azu bertambah parah. Kyo lalu mencoba mengobati dan membantu Azu sebisanya. Namun tak lama kemudian Azu pun pingsan. Setelah tersadar, Kyo mengatakan akan membawa Azu ke tempat tabib Sue agar luka dalamnya dapat disembuhkan. Kyo pun bertanya mengapa ia mencuri kitab di kuil Shaolin. Azu mengungkapkan, ini adalah perintah Tuan Muda Murongfu, di mana apabila ia berhasil mencuri kitab itu, maka akan dipertemukan dengan orang tuanya dan akan diberitahu siapa jati dirinya. Saat malam tiba, obrolan mereka pun semakin hangat. Terlihat Azu mulai mengagumi Kyo Feng. Namun di sini Kyo Feng nampak bingung dengan dirinya sendiri. Seandainya saja ia adalah orang hitam, apakah Azu sebagai orang Song akan menganggapnya orang jahat dan keji? Namun Azu mengungkapkan di hatinya Kyo tetap orang baik yang telah menyelamatkan nyawanya. Tiba-tiba Azu kembali melemah. Lalu kemudian Kyo bergegas membawanya ke tabib Sue. Di tempat lain terlihat para pendekar telah berkumpul dan berencana akan menghabisi Kyo Feng. Lalu salah satu pengawal melihat kedatangan Kyo. Para pendekar pun lalu bergerak maju dan hendak melawan Kyo. Namun Kyo datang bukan untuk menghadapi mereka, melainkan menemui tabib Sue untuk mengobati luka dalam Azu. Lalu tabib Sue yang datang dan melihat keadaan Azu ternyata tak mau mengobatinya, hanya karena Kyo yang membawanya yang dianggap sebagai pengkhianat bangsa hitam. Kyo lalu memohon kepada tabib Sue agar ia menyembuhkan Azu. Namun tabib Sue itu bersedia jika Kyo mau mengorbankan nyawanya dengan menghadapi para pendekar. Dengan suara lantang, Kyo pun bersedia melakukannya.
Setelah membaringkan Azu, Kiau kemudian mengajak para pendekar untuk minum arak bersama sebagai tanda terlepasnya ikatan persaudaraan di antara mereka dan bisa saling membunuh tanpa rasa bersalah. Diawali Kang Min yang mewakili suaminya Madayuan, kemudian pendekar-pendekar Guanxi, lalu para biksu, serta para tetua Kaipang. Lalu pendekar kocak ini juga ingin menantang Kiau, namun yang terjadi dan pertarungan pun dimulai. Dengan jurusnya, Kiau mampu menghadapi para pendekar. Saat Kiau mulai kewalahan, para tetua Kaipang lalu mulai menyerang. Para pengawal lalu membentuk formasi dan mengepung Kiau. Di saat bersamaan, Kang Min menyandra Azu dan hendak membunuhnya, namun Kiau berhasil menolongnya. Tabib Sue menikamnya dari belakang sehingga membuat Kiau jatuh tersungkur. Bai Sijin juga lalu menusuknya menggunakan tombaknya. Mengetahui Kiau terluka, para pendekar lalu kembali menyerangnya. Melihat itu, Kiau kemudian hendak mengeluarkan jurus 18 tapak penakluk naganya, namun ia tak bisa akibat tusukan pisau belati Tabib Sue. Para pendekar lalu berbondong-bondong menyerang Kiau Feng. Dari kejauhan, nampak seorang pria bertudung yang kemudian merobohkan atap sehingga menimpa sebagian dari para pendekar. Pria misterius itu kemudian menolong Kiau lalu pergi dari tempat itu. Sementara itu, terlihat Kang Min hendak menghabisi Azu yang lemah, namun Tabib Sue melarangnya karena telah berjanji akan mengobati Azu. Azu yang kembali pulih lalu meminta untuk pergi menemui Kiau Feng. Namun Tabib Sue tak mengizinkannya. Merasa kesal, Azu lalu meracik sesuatu dan menyamar menjadi Tabib Sue yang terluka, kemudian mengelabui para penjaga untuk pergi. Setelahnya, Azu menemui Tabib Sue yang asli, lalu menusuknya menggunakan pisau belat dan kemudian membakar gudang obat milik Tabib Sue, lalu pergi dari tempat itu. Di tempat lain, pria bertudung itu mulai menyalurkan tenaga dalamnya untuk menolong Kiau. Tak lama kemudian, Kiau pun tersadar dan pulih kembali. Pria bertudung itu lalu menceritakan tentang permusuhan bangsa Song dan bangsa Hitan yang tak pernah usai, serta sangat menyayangkan Kiau yang rela mati demi wanita Song. Pria bertudung itu juga mengungkapkan ayah Kiau bernama Xiao Yuanshan. Sementara itu, terlihat Murongfu sedang berdoa di altar ayahnya. Murongfu berencana akan membalas dendam kepada dinasti Song dan membangkitkan kerajaannya kembali. Esoknya, Kiau kembali ke tempat Tabib Sue untuk mencari Azu, namun ia hanya mendapati sisa-sisa dari puing-puing kebakaran. Ternyata itu adalah Murongfu. Ia sengaja datang untuk mengajak Kiau bersatu dan menguasai dunia persilatan setelah mengetahui Kiau dicampakkan oleh dinasti Song. Namun Kiau dengan tegas menolaknya. Tak hanya sampai di situ, mengetahui Kiau mencari Azu, Murongfu lalu memancing Kiau untuk mengikutinya. Namun tiba-tiba badai pasir datang. Ternyata di dalamnya nampak tentara dinasti Song yang sedang menyiksa orang-orang Hitan. Kiau yang kesal lalu menghajar semua tentara dinasti Song. Rupanya
Murongfu sengaja memperlihatkan ini semua untuk menambah kebencian Qiao kepada dinasti Song.